Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Fidelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang hadir dari keluarga besar Masjid Fidelia maupun dari tempat-tempat lain yang ada di sekitar Citra Indah dan sekitarnya. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 270. Surah Al-Baqarah 270. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nazrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Alladhina yunfiquna amwalahumul bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum, wa ma dan apapun, anfaqtum yang engkau infakkan. Apa artinya infak? Infak ini berasal dari kata-kata nafaqah, yaitu membelanjakan yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqtum, dan apapun yang engkau keluarkan dari hartamu, apapun yang engkau nafkahkan, apapun yang engkau belanjakan, min nafaqatin, dari bentuk apapun itu, maksudnya yang dalam bentuk apapun apa? Baik dia itu infak dalam kebaikan maupun infak dalam keburukan. Jadi ternyata ada infak itu yang dilakukan
dalam rangka kebaikan, ada infak yang dilakukan dalam rangka keburukan. Jadi ini sifatnya umum. Setelah minggu yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, kalau berinfak jangan lagi menyebut-nyebut infaknya itu. Kalau berinfak, yang kedua, jangan menyakiti orang yang diinfaki. Kalau berinfak, yang ketiga, jangan ada riya, jangan ada niat untuk ditunjukkan kepada orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini di ayat 270 dalam surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita infak yang umum dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, yang namanya infak itu ada yang baik karena ditujukan kepada Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena kita pengen dilihat sebagai orang yang dermawan, bukan juga diikuti dengan menyakiti orang yang kita infaki. Nah, semua ini disebut dengan infak yang baik. Karena nanti kembalinya infak itu kepada yang bersangkutan. Terus ada infak yang buruk. Infak yang buruk ini yang mana? Infak yang buruk ini kalau dilakukan oleh orang yang beragama Islam berarti kebalikannya. Kebalikannya yang kembali kepada sebelumnya, yaitu orang berinfak tapi niatnya pengen menunjukkan dirinya ini sebagai orang yang baik, orang yang berinfak tapi nanti infaknya diikuti dengan menyakiti hati orang. Ini infak yang buruk, maka disebut di sini fi khairin aw syarrin. Baik infak itu dilakukan oleh yang bersangkutan ikhlas karena Allah ataupun tidak ikhlas karena Allah. Au nadartum, atau apa-apa yang engkau nadarkan, min nadrin, dari bentuk nazar apapun. Nazar itu apa? Nazar itu aslinya janji. Jadi nazar itu aslinya janji. Tapi kemudian nazar ini dibatasi dengan nazar yang baik. Ada orang bernazar, nanti kalau kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sembelih kambing. Nazar yang baik harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia harus membayar kafarahnya. Kafarahnya itu yaitu mengeluarkan harta senilai dari niat nazarnya tadi. Ini nazar yang baik. Nazar yang buruk mana? Nazar yang buruk misalnya, kalau nanti saya sembuh, saya akan minum minuman keras, misalnya gitu. Nah, nazar yang buruk seperti ini, wajib untuk tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena di dalam tafsir Al-Maraghi ini dikatakan nazar yang baik itu tertuju kepada Allah. Nazar yang buruk itu tertuju kepada setan. Oleh sebab itu tidak diperkenankan untuk dilanjutkan kalau nazar itu nazar yang buruk. Nah, nazar tadi kan berarti janji dalam arti yang umum. Kalau kita sudah pernah berjanji atau kita berjanji kepada seseorang atau kepada siapapun, maka nazar itu, janji itu sebisa mungkin ditunaikan. Karena apa yang kita sampaikan kepada orang lain, yang dia itu mendengar janji kita itu, maka biasanya orang yang dikasih janji itu tidak akan pernah lupa. Orang yang berjanji saja, yang kadang-kadang dia ini nanti mulai apa istilahnya, mulai melonggarkan janji dia sendiri. Nah, ini
Ini penyakit pada manusia. Jadi manusia itu kalau sudah berjanji, nanti ujung-ujung semakin melemah. Semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini melemah. Padahal dikatakan dalam Al-Quran, memenuhi janji itu termasuk bagian dari karakter seorang mukmin yang baik. Sehingga kalau kita ini ingin menjadi seorang mukmin yang baik, maka salah satu dari karakter yang harus dimiliki oleh kita semua adalah memenuhi janji. Maka tadi orang yang mendengar janji itu biasanya nggak hilang-hilang itu ingatannya itu. Tetapi orang yang berjanji ini biasanya dia semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, semakin melemah. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kalau kita mengemukakan janji kepada orang lain, itu janji itu bukan hanya berhenti kepada orang lainnya itu, tetapi janji itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nanti tidak mengeluarkan janjinya itu, kita harus bisa mengeluarkan senilai daripada janji kita. Itu bentuk kafarahnya, bentuk kifarahnya. Bentuk tebusannya itu adalah yang sama. Nah, selain yang dilakukan oleh orang yang mukmin tadi, ada infak, ada juga nadar yang dilakukan bukan orang yang mukmin. Nah, misalnya ada orang yang tidak mukmin karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang dia gunakan itu justru untuk memusuhi agamanya Allah. Ini sudah jelas ya, kalau yang tidak mukmin jelas. Demikian juga kalau orang yang tidak mukmin itu berjanji. Orang yang tidak beriman itu berjanji, maka urusannya itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada ayat ini dibatasi kepada orang yang mukmin saja. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa mana infak kita yang disebut dengan infak yang baik dan mana infak kita yang disebut dengan infak yang buruk. Yang buruk jelas tadi. Ada 3 kriteria. Yang pertama, karena kita pengen riak. Yang kedua, karena infak itu disertai dengan menyakiti. Yang ketiga, infak itu diikuti dengan menyebut-nyebut yang sudah kita infaki. Disebut-sebut kepada orang lain. Wa ma lidzalimina min amsar, ay wa ma lil ladzina dzalamu anfusahum wa la yuzakkuha min radilatil bahar. Dan Allah Subhanahu wa taala wa ma lid dzalimina, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim. Zalim dalam apa ini? Zalim dalam infak. Zalim dalam infak itu yang mana? Yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta tapi dia tidak mau mengeluarkan. Maka di sini dikatakan di dalam kehidupan di akhirat nanti, Allah tidak memberikan pertolongan kepada orang yang dulu hidupnya di dunia sudah diberikan kekayaan, tapi kekayaannya itu tidak digunakan di jalan Allah. Jalan Allah itu banyak. Orang fakir memberi kepada orang miskin, termasuk memberikan harta dia itu untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan rumah sakit, untuk pembangunan sarana-sarana umum. Nah, di situ termasuk. Oleh sebab itu pada ayat ini dikatakan Allah tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menahan hartanya, yang bakhil.
yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, tetapi kekayaannya itu tidak digunakan di jalan Allah. Maka di sini dikatakan Allah la yansuruhum yaumal jaza. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka nanti di akhirat. Oleh sebab itu dalam ayat yang lain dikatakan malid dolimina min hamimin wala syafi'in yuta. Nanti kepada orang yang dilebihkan oleh Allah harta, tetapi harta itu hanya digunakan untuk dirinya dan keluarganya sendiri, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Allah tidak akan memberikan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Karena apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimanfaatkan untuk agamanya Allah, untuk kepentingan-kepentingan yang bersifatnya umum. Maka di sini dikatakan wa fi hadza. Pada ayat ini ibrah, ada pelajaran. Buat siapa? Liulaikal bakhilin, yaitu bagi orang-orang yang bakhil bimalihim dengan hartanya, minal muslimin, dari orang-orang muslim, alal masalih al-ammah, untuk mengeluarkan harta mereka bagi kepentingan masyarakat, allati fiha khairun lil ummah, yang kepentingan itu baik bagi masyarakat yang ada di situ. Jadi termasuk jalan-jalan kebaikan adalah kepentingan bersama yang ada di masyarakat yang ada di situ. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Jadi prinsip yang pertama dalam sedekah, harus kita kalau memiliki harta, kalau kita sudah bernazar, maka harus dipenuhi. Karena sebagian yang dirizkikan oleh Allah kepada kita itu memang harus dikembalikan di jalan Allah, diperuntukkan di jalan Allah. Kemudian berikutnya, intubdus shadaqati fani'immahi. Apabila engkau tampakkan sedekahmu. Jadi Allah kadang menggunakan kata sedekah, kadang menggunakan kata infak. Maksudnya sama. Apabila engkau tampakkan sedekahmu, maksudnya orang lain mengetahui sedekah kita. Fani'imma hiya, fani'ma amalan idharuha. Maka menampakkan amalan yang seperti itu merupakan kenikmatan. Maksudnya apa? Fani'immahi, maka itu sesuatu yang baik. Yang dimaksud dengan kenikmatan di sini sesuatu yang baik. Kenapa sesuatu yang baik? Karena ketika kita menampakkan itu, penampakan itu hanya dilakukan oleh orang yang biasa berinfak dalam rangka apa? Dalam rangka minal uswatil hasanah, untuk menunjukkan, untuk membawa orang lain juga berbuat baik yang sama. Jadi di sini yang ingin ditegaskan adalah boleh berinfak, orang lain mengetahui kalau sifat daripada infaknya itu adalah untuk kemaslahatan umum, untuk bangun masjid misalnya. Nggak mungkin semua orang infaknya tersembunyi, tidak mungkin. Maka kenapa masjid yang kita bangun ini, ketika kita berupaya untuk mendirikannya, infaknya itu ditawarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Bukit Widilia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya harta mereka itu sebagiannya digunakan dalam syiar di jalan Allah. Syiar di jalan Allah itu harus kelihatan. Syiarnya apa? Syiarnya itu membangun masjid. Oleh karena itu kita berlomba-lomba untuk berinfak, kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Maka kalimat fani'imma hiya, fani'ma amalan idharuha, dalam bahasa Arab, kenikmatan amal itu kalau dalam kaitannya dengan syiar kepada Allah memang harus ditampakkan. Karena dengan menampakkannya itu orang lain menjadi ikut.
Tapi kalau kita tidak tampakkan, tidak kita ajak orang lain, maka orang lain juga tidak tahu. Karena dia tidak tahu, dia tidak mau berinfak. Padahal dia punya uang. Maka ada di antara kaum muslimin itu, dia baru berinfak kalau diajak. Dia kalau diminta, dia berinfak. Oleh sebab itu ada satu sisi kebolehan di dalam berinfak, bersedekah itu dengan terang-terangan, terutama dalam kaitannya dengan kemaslahatan umum, dalam kaitannya dengan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa in tukhfuha, apabila kamu berinfak itu dengan cara menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, engkau berikan langsung kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum. Nah, infak yang seperti itu dalam beberapa hal lebih baik bagimu. Kenapa lebih baik? Kenapa as-shadaqah yang asirri itu lebih baik? Karena itu lebih menjaga kita dari sifat riya. Jadi pada satu sisi ini kita tidak boleh menampakkan, kita tidak boleh riya di dalam bersedekah, tapi bukan berarti kita dilarang untuk bersedekah terang-terangan. Karena ternyata masalahnya berbeda. Kalau kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu karena kita pengen ngelatih keikhlasan kita supaya tidak gampang riya. Tapi bagi orang yang sudah biasa bersedekah, berinfak, tidak ada masalah buat dia pada saat dia harus dilihat oleh orang lain pun tidak ada masalah, karena tidak mengganggu niat dia. Maka ada infak itu, ada sedekah itu yang harus ditampakkan karena dia berkaitan dengan syiar. Ada yang tidak harus ditampakkan. Oleh sebab itu dua-duanya harus dilatih. Nah, sekarang ada cara lagi dalam keadaan yang terang-terangan sekalipun kita masih bisa berinfak dengan sembunyi-sembunyi. Misalnya ketika masjid mengadakan kebutuhan apa, lalu disampaikan kepada kita butuh begini, lalu orang itu berinfak, bersedekah. Dia tidak menyebut namanya, dia hanya menyebut hamba Allah. Nah, itu juga salah satu cara. Dalam infak yang rame-rame masih bisa seseorang itu berinfak dalam keadaan yang tersembunyi supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini juga bisa terjadi. Oleh sebab itu pentingnya infak ini memang harus dibiasakan. Sehingga infak dalam keadaan terang-terangan, juga infak dalam keadaan yang tersembunyi itu sudah biasa kita lakukan. Maka Ibnu Abbas, ini pendapatnya Ibnu Abbas, beliau mengatakan shadaqatus sir fit tatawwu tafaddala ala alaniyatiha sab'ina dha'fan. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu spesifikasinya sesungguhnya untuk kegiatan yang sifatnya sunnah. Jadi yang sunnah banget itu memang tersembunyi. Sama kalau kita sholat. Kalau kita sholatnya sholat sunnah, maka dilaksanakannya di rumah, nggak ada orang tahu kecuali orang rumah. Tapi begitu kita sholat berjamaah, sholat yang fardu, tempatnya ada di masjid. Maka kalau ada bapak-bapak sholatnya di rumah terus, tidak proporsional dia tidak ada syiar. Yang proporsional itu adalah yang sunnahnya dilaksanakan di rumah, kemudian yang fardunya dilaksanakan di masjid. Bagaimana kalau semua dilaksanakan di masjid? Kalau orang sudah biasa sholat sunnah dan sholat fardu, tidak ada masalah dia. Kalau waktunya cukup, dia akan datang ke masjid duluan. Nah, sama dengan tadi. Kalau orang itu sudah biasa infak,
tidak masalah buat dia. Infak secara sembunyi-sembunyi maupun infak secara terang-terangan itu sama saja. Tidak mengganggu hatinya dia, tidak mengganggu niat dia. Maka di sini dikatakan infak secara sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan infak secara terang-terangan itu bandingannya sab'ina dha'fan. Kebaikannya itu ada 70 kali. Wa shadaqatul faridah ala niyatiha afdal min sirriha. Sedangkan infak yang terang-terangan itu juga memiliki kebaikan dia dibanding infak yang sembunyi-sembunyi. Bandingannya apa? Bi khamsin wa isrina dha'fan. Bandingannya 25 kali lipat. Jadi kalau proporsional kita berinfak secara terang-terangan itu jauh lebih baik daripada infak yang sembunyi-sembunyi. Jadi masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu harus proporsional. Oleh sebab itu yang paling penting dalam berinfak niat kita, ya Allah, ini saya niatkan karena Engkau. Saya niatkan ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan kita di dunia boleh. Karena kebaikan dunia itu tidak bertentangan dengan infak kita. Kemudian setelah itu wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Infak kita itu, sedekah kita itu, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, itu otomatis di satu pihak menghapuskan sebagian daripada kesalahan dan dosa kita. Jadi otomatis infak yang kita lakukan itu menghapus dosa. Nanti pada ayat yang lain dikatakan pada sisi yang kedua dan sisi yang pertama, infak itu sisi yang kedua memudahkan, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang biasa berbuat baik derajatnya itu meningkat di sisi Allah. Orang yang biasa sholat derajatnya meningkat. Orang yang biasa infak derajatnya meningkat. Dalam bahasa para ulama disebut dengan makom. Dia punya kedudukan. Orang yang biasa infak dia punya makom. Orang yang biasa sholat dia punya makom. Makom kita itu, kedudukan kita itu nggak sama dengan kedudukan anak-anak kita yang baru sholat. Nah di situ. Makom orang yang sudah ahli ibadah dengan ilmunya yang tinggi berbeda dengan kita. Jadi masing-masing itu punya makom. Sama dengan kalau kita naik mobil. Kita naik mobil, ibu disetir sama orang yang ada di sini semuanya. Ngerasain, coba rasain sama apa enggak? Berbeda-beda rasainnya. Nah, di situ. Karena keahlian dan lain sebagainya itu berbeda, aslinya berbeda. Nah, begitulah makom. Dalam sholat, dalam infak juga begitu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti, khabir. Allah itu tahu sampai sedetail-detailnya. Apakah nanti setelah kita berinfak begini, apakah kita setelah berinfak nyakitin, apakah kita berinfak kita pengen menunjukkan kepada orang lain. Nah di situ. Maka dalam Al-Qur'an juga dikatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan itu sampaikan kepada orang lain. Jadi kita boleh menyampaikan keberhasilan kita itu dalam rangka tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah itu apa? Kita tahu itu kenikmatan yang luar biasa yang berasal dari Allah, lalu kita sampaikan kepada orang lain supaya orang lain mendapatkan inspirasi. Jadi boleh. Misalnya kita berhasil membangun masjid, lalu kemudian ada orang lain yang masih kesulitan membangun masjid. Lalu kita ini tahaddus bin nikmah. Dulu kita begini, diberitahukan. Bukan dalam rangka untuk riya, tidak. Tetapi dalam rangka untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan sehingga keberadaan masjid itu menjadi tahaddus bin nikmah. Termasuk tahaddus bin nikmah adalah kita memakai pakaian yang proporsional.
kita diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, lalu kita punya properti yang bagus-bagus. Properti yang bagus-bagus itu bukan untuk riya, tidak. Untuk menunjukkan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga properti kita itu bagus-bagus. Untuk menunjukkan untuk menunjukkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu bahwa syukur kita itu juga banyak. Termasuk syukur itu adalah tampak pada diri kita. Maka tidak diperkenankan orang yang kaya raya tapi pakaiannya selalu pakaian orang-orang miskin. Tidak diperkenankan juga di situ. Harus proporsional. Jadi semakin kita diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak juga yang kita beri. Tapi ketika kita diberikan yang biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga istiqomah dengan nilai yang biasa. Nah, di situ. Laisa 'alaika hudahum. Nah, sekarang infak itu, sedekah itu dihubungkan dengan hidayah. Laisa 'alaika hudahum. Bukan kewajibanmu Muhammad hudahum, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi petunjuk itu urusannya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini? Kita bicara infak, kok tiba-tiba di tengah daripada ayat yang berbicara tentang infak ini berbicara tentang petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa infak itu dia sifatnya bebas. Dulu di awal mulanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berinfak, beliau bersabda, la tusaddiqu illa ala ahli dinikum. Jangan kalian berinfak, jangan kalian sedekah kecuali orang yang seagama dengan kalian. Lalu turun ayat ini. Jadi di awal-awal kenapa seperti itu? Karena memang kondisi kaum muslimin pada saat berada di Mekah itu dia tertindas. Jangankan bantu orang lain, bantu di antara sesama muslim ada sudah luar biasa. Lalu ayat ini nanti hadis ini terbawa bagi kaum muslimin. Sampai mereka berada di Madinah nanti ada perubahan. Allah mengatakan, laisa 'alaika hudahum. Muhammad, kalau engkau berinfak jangan dilihat agamanya. Orang yang engkau infaki itu jangan kau lihat agamanya. Di situ. Karena dia masuk Islam atau tidak itu urusannya Allah. Nah, di situ. Kalau engkau lihat dia adalah orang yang fakir, perlu dibantu, bantu aja. Karena dia juga sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur dengan kebaikan dari orang-orang muslim ini nanti dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukan menjadi tujuan. Maka pada kalimat ini dikatakan laisa 'alaika hudahum. Muhammad, bukan urusanmu untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Engkau infak aja. Infakmu itu tidak akan hilang kepada siapapun. Bahkan ketika infak itu bukan kepada manusia, ditujukan kepada hewan, maka di situ engkau juga mendapatkan pahalanya. Nah, di sini. Inilah kehebatan daripada agama kita, agama Islam. Bahkan lebih istimewa lagi, seorang suami yang mencari rizki, lalu rizkinya itu diberikan untuk keluarganya, dalam kewajiban memberikan rizki itu di dalamnya terdapat sedekah. Seorang istri yang menjalankan tugasnya di rumah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan kewajibannya itu di dalamnya juga ada sedekah. Maka kenapa keluarga itu dalam agama Islam istimewa? Karena dengan adanya keluarga, kebaikan suami dan istri itu sudah banyak. Maka yang penting tadi ibtigha amardhatillah, semata-mata ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan berikutnya,
Jadi engkau berinfak itu infak aja, tidak usah melihat dia agamanya apa. Oleh sebab itu infak itu dia umum, berbeda dengan sedekah. Nanti kan ulama membedakan. Infak itu dia mau kepada orang yang lebih kaya dari kita, infak. Mau kepada pelacur, infak. Mau kepada pencuri, infak. Mau kepada siapapun. Karena dengan tujuan merubah mereka, boleh. Tapi kalau sedekah diutamakan kepada keluarga dekat kita. Lihat orang tua kita, lihat adik-adik kita, kakak-kakak kita, lihat di situ. Baru setelah keluarga, lalu lihat orang lain. Dimulai dari orang-orang yatim, anak-anak yatim, lalu orang-orang fakir, lalu orang-orang miskin, lalu yang lainnya. Nah, di situ. Prinsipnya apa di dalam infak dan sedekah itu? Yang pertama, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Infakmu itu akan kembali kepada dirimu. Jadi tidak ada pahala infak dan sedekah yang tidak kembali, tidak ada. Kenapa? Karena Allah akan mengganti di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu tidak ada orang yang jatuh miskin karena berinfak. Kalau infaknya proporsional. Kalau orang infaknya proporsional, dia tidak akan jatuh miskin. Tidak. Karena Allah mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Dia akan kembali. Kebaikan kita berinfak itu akan kembali di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, infak yang kita laksanakan itu harus ibtigha'a mardatillah. Harus niatnya itu ikhlas karena Allah. Nah, di sini. Kenapa harus ikhlas karena Allah? Karena hanya infak yang ikhlas itulah yang diterima oleh Allah. Maka kadang hati kita kan, ketika orang lain semuanya berinfak, kita nggak berinfak kan nggak enak. Nah, di situ. Terus terjadi dalam hati kita itu antara iya dan enggak, antara ini dan ini harus diambil keputusannya. Begitu kita berinfak, ya Allah, ini saya ikhlaskan. Walaupun hati saya masih terasa begini. Ya Allah, semoga Engkau memudahkan. Karena itu dalam salah satu hadis dikatakan, kalau kita bisa berinfak dan infak kita itu ikhlas karena Allah, itu merupakan karunia yang luar biasa yang berasal dari Allah. Al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasianya Allah. Diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita sudah biasa ikhlas, karena kita sudah biasa melaksanakannya. Orang yang dicintai oleh Allah selalu bisa ikhlas. Kenapa? Karena dia tahu itu dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Karena itu dia senantiasa bisa ikhlas. Maka untuk bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus membiasakan. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apa yang terjadi? Apa yang engkau maui, Allah tahu. Apa yang engkau maui, Allah kasih. Apa yang engkau maui, Allah akan mudahkan. Maka penting bagi kita untuk bisa dikabulkan semua doa-doa kita itu, memposisikan diri kita, menjadikan diri kita, melayakkan diri kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Coba kalau kita cinta kepada seseorang, mau apa dia? Kita kasih apa enggak? Kita kasih. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka dia kasih. Maka orang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala itu, karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, dia tetap dalam kesyukuran. Kenapa? Karena dia tahu. Karena dia tahu hikmah di balik sakitnya itu. Kalau dia tidak diberi sakit, mungkin justru malah mudarat bagi dia.
Tapi dengan diberi sakit seperti itu, maka dia menjadi lebih dekat lagi dengan orang yang dicintainya, zat yang dicintainya. Jadi yang kedua itu infak kita, sedekah kita harus ikhlas. Yang ketiga, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan apa yang engkau infakkan yuwaffa ilaikum, pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuwaffa ilaikum. Jadi apa yang kita infakkan itu dipelihara oleh Allah. Hari ini kita berinfak 100.000. Gambaran mudahnya kata Allah Subhanahu wa taala, itu saya pelihara itu. Kalau 100.000 itu saya pelihara, ibarat sebagai pohon. Itu pohon yang sekarang tumbuhnya itu 1 meter. Ini nanti kira-kira sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, pohonnya itu sudah berapa meter kira-kira. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memeliharanya. Jadi dia akan tumbuh terus, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuwaffa ilaikum, akan dikembalikan kepadamu. Pahalanya itu akan untuk kita. Jadi di dunia kita dapat, di akhirat kita dapat. Oleh sebab itu tidak perlu takut kalau kita berinfak. Yang penting ikhlas. Allah akan mengganti. Allah akan nanti memberikan balasannya itu di akhirat, melebihi dari yang kita infakkan, kita sedekahkan. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak didolimi, tidak sama sekali dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu tidak ada pengurangan kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Kepada siapa infak itu kita tujukan, sedekah itu kita tujukan? Yang pertama, lil fuqara, yaitu untuk orang-orang yang fakir. Kita sudah membedakan fakir dan miskin. Fakir itu kerjaannya saja nggak ada, kecukupannya juga tidak ada, sehingga kerjaan nggak ada. Nah ini fakir. Kekurangan juga iya. Tapi kalau miskin, dia masih bisa bekerja, dia masih punya kerjaan. Cuman hasilnya dari kerjaannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Maka di sini yang di sini ditujukan infak kita, sedekah kita itu untuk orang-orang yang fuqara, lil fuqara. Siapa fuqara ini? Yang pertama, al-ikhsar fi sabilillah. Alladzina ukhsiru fi sabilillah, orang-orang fakir yang terhalang dia untuk bekerja karena dia berada di jalan Allah, karena dia jihad di jalan Allah. Jadi dia meletakkan dirinya untuk berada di fi sabilillah. Maka nanti kalau ada orang mukmin yang kaya, orang mukmin ini yang harus nauin. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu memberi infak, selalu memberi sedekah kepada ahlu suffah, para sahabat yang mereka nggak punya kerjaan, tapi mereka berada di jalan Allah. Mereka tidurnya di selasar Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Mereka menjadi pasukan-pasukan utama di dalam peperangan, tapi dalam kaitannya dengan mengais rezeki, ya, mereka tidak punya. Maka diperuntukkan yang pertama al-ikhsar fi sabilillah. Ini yang utamanya ada di situ. Yang pertama, la yastati'una dorban fil ardi, yang mereka tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja ketika mereka hidup. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Jadi yang kedua dikatakan oleh Imam Al-Marawi, la yastati'una dorba, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki mata pencaharian. La yastati'una dorba. Kemudian yang ketiga, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf,
Yang ketiga, orang fakir yang ketiga adalah orang yang fakir yang at-ta'affuf di situ. Yang karena kefakirannya itu dia tidak sampai hati untuk meminta kepada orang lain. Dia tahu dia dalam keadaan yang kurang, tapi dia nggak berani meminta. Maka dalam sebuah komunitas yang ada dalam masyarakat ini, sekiranya masyarakat yang ada di situ itu tahu siapa orang-orang fakir yang dia menahan diri untuk tidak meminta-minta. Dia mencukupkan dengan apa yang ada. Maka di sini dikatakan yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang yang nggak tahu dengan keadaan mereka menyangka orang itu adalah orang yang cukup. Oh, udah cukup kok, padahal ternyata tidak. Nah, di sini. Nah, orang yang seperti ini termasuk prioritas untuk dibantu. Kemudian setelah itu ta'rifuhum bisimahum. Engkau Muhammad mengetahui simahum, mereka memiliki ciri-ciri yang khusus, mereka memiliki tanda-tanda yang khusus. Jadi Rasul mengetahuinya. Nah, yang diharapkan orang-orang yang seperti ini, yang lemah seperti ini, memang ibadahnya itu kepada Allah, benar. Ibadahnya kepada Allah itu betul-betul, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang mukmin yang ada di situ untuk membantunya itu dengan rasa hati yang resep di situ. Karena ada yang kebalikannya, sudah dalam keadaan yang seperti itu, tapi udah nggak sholat. Nah, di situ. Jadi orang yang mau membantunya menjadi antara iya dan tidak. Coba dia menjadi orang yang taat kepada Allah, itu rezekinya sudah pasti akan lebih banyak dibandingkan kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ayat ini sekaligus menegaskan kepada kita, sebenarnya ketika kita memberi kepada orang yang lebih taat, itu hati kita itu lebih mengena dibandingkan memberi kepada orang yang tidak taat. Maka walaupun tadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan laisa 'alaika hudahum, ada kalanya dalam memberi itu nggak usah lihat yang itunya, taat atau tidak taatnya, tapi ketika dia butuh, maka kita harus menolongnya, kita harus berinfak kepada mereka. Nah, di sini jadi ada saat di mana kita melihat hati kita itu memang cenderungnya kepada orang yang baik, kepada orang yang taat, tetapi pada saat tertentu jangan juga di situ, supaya hati kita biasa itu ya, satu kali memberi kepada orang yang tidak beragama Islam pun kita sudah biasa gitu, yang beragama Islam lebih biasa lagi gitu, supaya kebaikan kita itu menyeluruh. Kenapa kebaikan kita menyeluruh? Itu yang dikehendaki oleh Allah dengan menurunkan Rasulullah menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau orang Islam itu adalah orang yang baiknya bukan hanya kepada orang Islam sendiri, tapi juga kepada yang lain, inilah yang disebut Islam itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini yang dikehendaki. Maka ternyata dalam infak sekalipun kita harus proporsional. Ada kalanya kita memang harus membantu orang tanpa melihat latar belakangnya. La yas'alunan nasa ilhafa. Ini mereka ini tidak meminta kepada manusia, tidak pernah meminta kepada manusia karena mereka menjaga kehormatan diri mereka. Kemudian Allah memberikan penegasan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang engkau infakkan, yang infak itu min khairin, ditujukan kepada kebaikan dari hati kita tadi, dari ikhlas. Kita tidak riya, kita tidak menyebut-nyebut apa yang kita infakkan. Ini yang disebut min khairin. Wa ma tunfiquna min khairin fa innallaha bihi alim. Allah akan tahu. Jadi kapan kita berinfak, seberapa ikhlas kita, berapa banyak yang kita infakkan,
tidak ada satupun yang sia-sia. Tetapi Allah selalu mengetahui, Allah mencatatnya, Allah memeliharanya. Nah di sini. Oleh sebab itu semakin tinggi pelipatan daripada infak kita itu, kalau keikhlasannya juga semakin tinggi. Semakin tinggi ikhlasnya, semakin tinggi juga kelipatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu memang kita harus latihan ikhlas, bahkan berupaya untuk selalu bisa ikhlas. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang berinfak amwalahum, dengan harta yang mereka miliki, billaili wan nahar, pada waktu siang dan juga pada waktu malam, sirron wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dikatakan oleh Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Allah menggunakan kalimat yang pertama, billaili wan nahar. Artinya apa? Sepanjang malam kalau kita berinfak, sepanjang siang kalau kita berinfak, sirron wa alaniyatan, kita berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, itu sebenarnya pahalanya tersimpan betul di sisi Allah. Walahum ajruhum inda rabbihim. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan ketika kita berinfak, karena return di dunia iya, cuman return di dunia ini bermacam-macam dia bentuknya, tidak mesti juga dengan harta. Mungkin kita diberikan kesehatan yang prima, mungkin kita dijauhkan dari virus, mungkin juga kita tertolak bala. Jadi semuanya itu berkaitan dengan infak. Oleh sebab itu Al-Marohi mengatakan, kenapa infak itu menjadi saudara kandung dari roh? Karena dia segala-galanya itu bisa dengan infak. Dengan niat infak itu maka bisa dilakukan banyak hal. Maka di sini Allah menjamin, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim. Oleh sebab itu tidak perlu ada rasa takut. Tidak perlu kita ada rasa takut ketika berinfak. Kenapa? Karena yang membuat rasa takut itu adalah setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang ketika kita berinfak, dia datang lalu dia mengatakan, jangan kebanyakan. Nah gitu. Itu setan. Jangan, nanti kamu nggak ada lagi, nanti habis ini mau gimana lagi, sementara kebutuhannya masih banyak. Nah di situ memang kita harus proporsional dalam berinfak. Lihat kebutuhan-kebutuhan kita, yang kita infakkan itu mimma, dari sebagian. Kecuali memang kita tinggal sendiri gitu. Kita sudah tidak punya lagi kebutuhan, lalu kita infakkan seluruh harta kita. Nah, yang begitu itu boleh, tetapi dalam kondisi yang khusus seperti itu. Sebagian para sahabat mengatakan ayat ini adalah ayat yang turun kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini satu ketika beliau pernah berinfak 45.000 dirham. 45.000 dirham itu banyak sekali. Karena harta yang dipakai oleh Abu Bakar menemani Nabi dari perjalanan Mekah ke Madinah itu sudah semuanya dikumpulkan, hanya jumlahnya 5.000. Nah sekarang ini 45.000 digunakan oleh Abu Bakar 10 hari berinfak, setiap malam, setiap siang. Nanti berinfak 10 hari itu kadang-kadang sembunyi-sembunyi, kadang-kadang terang-terangan. Lalu turun ayat ini, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyatan. Allah mengatakan walahum ajruhum inda rabbihim. Contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar itu menjadi contoh bagi kita semua. Tidak usah khawatir dalam berinfak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan pengganti baik di dunia maupun di akhirat.
Di sini dikatakan falahum ajruhum inda rabbihim. Di sisi Allah jelas. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak perlu punya rasa takut. Karena kalau orang sudah berinfak kepada Allah, Allah juga akan mengembalikan infak itu kepada kita. Semakin orang itu loss kepada Allah, Allah juga semakin loss kepada kita. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih. Mereka tidak perlu bersedih. Justru dengan infak itu mereka berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Karena mereka berhasil menundukkan harta yang mereka miliki untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat itu berupaya ketika mereka meninggal dunia, tidak banyak harta yang tersisa. Dibagi untuk anak-anaknya, sudah dirasa oleh dikasih itu sudah cukup, lalu dia akan gunakan sebagian besarnya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita memang harus ngatur juga harta kita. Harta kita itu harus diatur. Ada seorang muhsinin yang ada di nggak jauh dari kita, dari Cibubur, itu mengatakan, kalau saya urusan dengan infak itu urusan saya. Karena saya sudah mencukupi seluruh keluarga saya. Kalau infak itu urusan saya. Nah, beliau sudah mencontoh para sahabat gitu. Berinfaknya itu akan habis-habisan ketika beliau sudah cukupi semua keluarganya. Karena itu beliau sampai mengatakan, kalau saya berinfak udah nggak perlu saya ditanya berapa. Yang penting semua keluarga saya itu sudah saya cukupi. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika mereka loskan semua hartanya itu kepada Allah, Allah juga akan meloskan kebutuhan dia itu melebihi yang seharusnya. Ini Bapak Ibu sekalian, tema tentang infak yang betul-betul mendalam di dalam surah Al-Baqarah. Semoga kita semuanya bisa mendidik jiwa kita untuk senantiasa bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kita infakkan itu akan menjadi saudara kandung dari roh kita, yang menemani roh kita nanti ketika sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada hal orang berkenan kami mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.